Suara di loteng. Ayu baru saja pindah ke sebuah rumah tua di pinggiran kota bersama suaminya, Budi. Rumah itu besar dan terkesan klasik dengan banyak perabotan antik di dalamnya. Ayu jatuh cinta pada rumah itu sejak pertama kali melihatnya. Beberapa orang mengatakan rumah itu angker. Malam pertama mereka di rumah itu, Ayu mendengar suara aneh dari loteng. Seperti suara langkah kaki yang pelan dan teratur. Dia membangunkan Budi dan menceritakan apa yang didengarnya. Budi, kamu dengar gak? Ada suara langkah kaki di loteng. Budi mendengarkan sejenak, tapi tidak mendengar apa-apa. Mungkin cuma suara tikus atau kayu yang menyumbang karena dingin. Jangan khawatir, Ayu, kata Budi menenangkan. Namun, malam-malam berikutnya, suara itu semakin sering terdengar. Ayu mulai merasa ada yang tidak beres. Dia mencoba mengabaikannya, tetapi rasa penasaran dan takut semakin menghantui pikirannya. Suatu malam, Ayu memutuskan untuk memeriksa loteng itu sendiri. Dia menaiki tangga dengan hati-hati, membawa senter kecil. Saat dia membuka pintu loteng, udara dingin dan lembab menyambutnya. Loteng itu dipenuhi oleh barang-barang tua yang tertutup debu. Tidak ada yang mencurigakan, pikir Ayu. Tapi ketika dia berbalik untuk turun, suara langkah kaki itu terdengar lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Ayu merasa jantungnya berdegup kencang. Dia menyinari loteng dengan senter, mencari sumber suara. Tiba-tiba, dia melihat bayangan seorang anak kecil di pojok loteng, menatapnya dengan mata kosong. Ayu tersentak mundur, senter terjatuh dari tangannya. Bayangan itu perlahan mendekat. Ayu ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ketika bayangan itu hampir menyentuhnya, tiba-tiba pintu loteng terbuka lebar dan Budi muncul, memanggil namanya dengan cemas. Ayu, kamu ngapain di sini? Teriak Budi. Ayu menoleh dan melihat bayangan itu menghilang. Dia berlari ke pelukan Budi, gemetar ketakutan. Budi membawa Ayu turun ke bawah dan menenangkannya. Ayu menceritakan apa yang dilihatnya, tapi Budi hanya menganggap itu halusinasi karena Ayu terlalu lelah. Namun, setelah kejadian itu, Budi juga mulai mendengar suara aneh di loteng. Suara langkah kaki, suara benda jatuh, dan suara anak kecil menangis. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang rumah itu. Mereka bertanya kepada tetangga dan menemukan bahwa beberapa tahun lalu, ada seorang anak kecil yang hilang di rumah itu. Anak itu tidak pernah ditemukan, dan banyak yang percaya bahwa arwahnya masih mencari keluarganya. Ayu dan Budi akhirnya memutuskan untuk pindah dari rumah itu. Sebelum pergi, mereka melakukan upacara kecil untuk mendoakan